Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Valia Serena yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu. Edisi Jumat 6 November 2020 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Sudah 1 minggu lebih belajar tatap muka di Seruyan dilaksanakan, di mana semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta tidak ada kendala maupun penambahan kasus yang terjadi, karena protokol kesehatan senantiasa diterapkan di setiap sekolah. Berdasarkan data pantauan Tim Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Seruyan, untuk penyebaran kasus pandemi COVID-19 di setiap kecamatan sudah mulai mengalami penurunan. Sehingga bagi sekolah yang berada di zona hijau sudah dapat kembali melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Haji Mas Rohim mengatakan, sekolah yang berada di zona hijau saat ini sudah dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Haji Mas Rohim menambahkan, untuk sistem pembelajaran yang dilakukan setiap sekolah hanya 50%, yaitu kelas dibagi menjadi kelas pagi dan kelas siang ataupun menggunakan sistem hari, di mana anak murid yang masuk belajar secara bergantian. Hal tersebut dilakukan agar pada saat proses pembelajaran berlangsung tetap menjaga jarak. Nah, berdasarkan konsultasi dengan Pak Bupati sebagai ketua tim Satgas dan beliau mengizinkan, maka keluarlah edaran itu. Dan sekarang tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi anak yang belajar, ya protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Dan ini terus belajar aja, kecuali nanti ada kasus baru misalnya ya, maka desa ataupun kelurahan itu akan kita liburkan lagi sekolah. Pihak Dinas Pendidikan sendiri sudah melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, di mana semua proses belajar yang dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar. Serta protokol kesehatan juga sudah diterapkan oleh pihak sekolah saat belajar tatap muka dilaksanakan. Tim Liputan Seruyan TV. Sampai saat ini masih ada beberapa desa di Kabupaten Seruyan yang belajar melalui media daring atau belajar dari rumah. Hal tersebut dilakukan karena kasus COVID di daerah tersebut masih belum mengalami penurunan. Secara keseluruhan, hampir semua desa maupun kecamatan sudah dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, masih ada beberapa desa yang masih melakukan pembelajaran melalui daring, dikarenakan kasus COVID-19 di daerah tersebut belum mengalami penurunan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Haji Mas Rohim mengatakan, adapun desa yang belum dapat melakukan pembelajaran tatap muka, yaitu Desa Derangga, Bahaur, Pembuang Hulu 1 dan 2, karena masih ada kasus COVID-19 yang belum dapat dihilangkan, sehingga pembelajaran secara daring masih dilaksanakan di desa-desa tersebut, agar para siswa tetap mendapatkan pengetahuan yang memang seharusnya didapatkan. Menurutnya, selama BDR, para pengajar harus memberikan pemahaman yang lebih baik dan kreatif, supaya siswa tidak merasa bosan dan jenuh saat proses belajar dari rumah dilakukan. Boleh semua, kecuali Desa Derangga, Bahaur, Pembuang Hulu 1 dan 2. Itu yang karena di Pembuang Hulu masih ada. Belum kita izinkan untuk belajar tatap muka. Oh, sampai saat ini Pak lah? Iya, karena masih ada kasus kan. Artinya belum hijau. Jadi yang lainnya sudah semuanya dibolehkan untuk belajar. Diharapkan semua sekolah yang ada di Seruyan agar dapat segera melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung,
agar materi atau proses pembelajaran dapat dilakukan dengan maksimal. Tim Liputan Seruyan TV. Untuk sekolah yang berada di Kabupaten Seruyan dalam proses belajar mengajar tatap muka, masih menerapkan sistem sesi. Tujuannya agar tidak terjadi kerumunan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Setiap sekolah yang saat ini melakukan pembelajaran secara tatap muka, dalam proses belajar yang diterapkan masih menggunakan sistem sesi, di mana di dalam pembelajarannya menerapkan kelas pagi dan kelas siang, ataupun di dalam satu ruangan hanya boleh diisi setengah dari kapasitasnya. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuala Pembuang, Afriana Ahmad mengatakan, proses belajar mengajar pada sesi pertama dimulai pukul 7 sampai pukul 9, dan untuk sesi kedua dimulai pada pukul 10 sampai pukul 11.20. Hal tersebut dilakukan agar para peserta didik tidak berkumpul atau melakukan kerumunan. Untuk protokol kesehatan sendiri juga sudah diterapkan oleh pihak sekolah, di mana pada gerbang sekolah sudah disediakan pengukur suhu dan tempat cuci tangan. Serta setiap siswa juga diwajibkan menggunakan masker saat memasuki kawasan sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Kuala Pembuang Jamilah mengatakan, proses belajar tatap muka yang dilakukan juga menggunakan sistem sesi, di mana pada setiap harinya anak murid masuk secara bergantian, dan untuk jam belajar juga dikurangi hanya 4 jam dari waktu normalnya, yaitu dari pukul 7 sampai 9.30, dan setiap ruangan hanya diisi 50%. Kami menerapkan sistem sesi, jadi ada 2 sesi yang kami laksanakan pada proses pembelajaran, yaitu sesi pertama masuk dari jam 7 sampai jam 9, kemudian sesi kedua dari jam 10 sampai jam 11.50. Nah, jadi kami lakukan 2 sesi ini untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi bergerombolnya para peserta didik. Di mana setiap kelas itu sesinya dari 27 siswa, jadi separuh dari 50% siswa itu pagi, 50%-nya siang. Okay. Proses belajarnya kami yang pertama masalah waktu. Okay. Waktu dalam sehari belajar cuma ada 4 jam pelajaran, yaitu mulai dari jam 7 dan berakhir jam 9.30. Okay. Dan anak-anaknya di waktu belajarnya per kelas cuma diambil 50%. Apabila di kelas itu jumlahnya 20, berarti yang turun itu hari Seninnya 50%, berarti 10 orang, separuhnya 50%. Jadi anak itu per sesi. Per sesi itu dalam artian dalam seminggu anak itu turunnya cuma 3 hari. Yang kena hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Dan selanjutnya sesi yang kedua itu hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Untuk SDN 2 Kuala Pembuang dalam 1 minggunya peserta didik hanya turun sebanyak 3 kali. Karena masuk secara bergantian menggunakan sistem hari tidak sistem kelas. Untuk protokol kesehatannya sendiri juga sudah dipersiapkan secara maksimal, di mana sebelum masuk peserta didik diukur terlebih dahulu suhu badannya, harus mencuci tangan, dan peserta didik diwajibkan menggunakan masker saat memasuki kawasan sekolah. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November mendatang, Kodam 12 Tanjung Pura berinisiasi memutuskan penyebaran pandemi COVID-19 dengan melakukan pencanangan desa tangkal COVID-19. Dalam kegiatan yang dilaksanakan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Seruyan, Komando Distrik Militer 1015 Sampit, Wakapolres, dan seluruh tamu undangan, di mana kegiatan pencanangan desa tangkal COVID-19 dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Komandan Distrik Militer 1015 Sampit, Letnan Kolonel Ahmad Safari mengatakan,
Tujuan dari diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk memutus penyebaran pandemi COVID-19. Dengan cara desa yang masih zona merah akan diupayakan menjadi zona hijau. Dan untuk desa yang sudah masuk dalam zona hijau, akan diupayakan tetap bertahan di zona tersebut. Sehingga pada tanggal 15 Desember nanti khususnya untuk Kabupaten Seruyan, masyarakat kembali dapat bergerak untuk meningkatkan perekonomiannya. Ahmad Safari menambahkan, dengan bidang ekonomi yang terus berjalan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal inilah yang terus diupayakan pihaknya bersama dengan pemerintah daerah, agar perekonomian masyarakat tetap stabil meskipun di tengah pandemi COVID-19. Ini merupakan inisiasi dari Panglima Kodam 12 Tanjung Pura dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Adapun tujuannya adalah kita berupaya bersama-sama pemerintah daerah, TNI, Polri maupun instansi lain memutus mata rantai COVID-19. Konsepnya adalah desa yang berzona merah kita upayakan menjadi zona hijau. Kemudian desa yang zona hijau kita upayakan tetap bertahan zona hijau. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kodam 12 Tanjung Pura yang juga memperhatikan pada Kabupaten Seruyan terkait dengan desa tanggal 19. Terima kasih semuanya atas dukungan dan perhatian dari Kodam 12 Tanjung Pura. Himbauan kita mudah-mudahan dengan kita sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh budaya daerah Kabupaten Seruyan termasuk Pak Dandim, harapan kita COVID ini segera berakhir, kita putus rantainya. Dalam saat ini boleh dikatakan kita sudah 0 pasien. Sementara itu, Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada Kodam 12 Tanjung Pura yang telah memperhatikan kabupaten ini, khususnya dengan program pencanangan desa tangkal COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV. Penyebaran pandemi COVID-19 sampai saat ini masih terus berlangsung. Namun berdasarkan peta resiko kenaikan kasus COVID-19, Kabupaten Seruyan mengalami penurunan status, di mana saat ini berada pada zona kuning dengan resiko rendah. Berdasarkan pantauan data sebaran COVID-19 Kabupaten Seruyan, untuk 10 kecamatan yang ada dalam beberapa hari terakhir tidak ada penambahan kasus yang terjadi, di mana kasus kesembuhan terus meningkat mulai dari Seruyan Hilir sembuh 18 orang, Seruyan Hilir Timur 1, Danau Sembulu 1, Hanau 27, dan Seruyan Tengah 18, dengan meninggal dunia 1 orang. Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, hal tersebut tidak lepas dari kerjasama semua instansi, terlebih yang tergabung dalam tim Satuan Tugas COVID-19, dengan kasus sembuh yang sudah meningkat tentunya juga berpengaruh pada status zonanya, di mana saat ini Seruyan berada pada zona kuning dengan resiko rendah COVID-19. Di samping itu sudah dapat dipastikan kesadaran masyarakat terhadap bahaya COVID-19 sudah sangat tinggi. Dengan sadar menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, hal tersebut harus terus dilakukan agar pandemi ini segera berakhir. Bupati menambahkan, dampak positif dari kasus COVID-19 yang sudah mulai rendah yaitu sekolah tatap muka sudah dapat dilaksanakan, di mana sebelumnya harus dilakukan belajar dari rumah. Perekonomian masyarakat juga mulai stabil meskipun masih di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV. Untuk melihat kondisi prajurit dan sekaligus silaturahmi, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Sandaryanto beserta rombongan berkunjung ke Seruyan.
Kunjungan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Sandarianto beserta rombongan diterima langsung Bupati Seruyan Yul Haidir. Didampingi PLH Sekda Haji Jainuddin Nur, Dandim 1015 Sampit Letkol Ahmad Safari, bertempat di rumah jabatan Bupati. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Sandarianto mengatakan, kunjungannya dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan membangun sinergitas antara TNI AL dengan pemerintah daerah, dan sekaligus untuk melihat kondisi prajurit serta melakukan pengecekan terhadap kesiapsiagaan dalam bertugas. Selain itu, kunjungan yang dilakukan sebagai ajang silaturahmi ke seluruh pos yang ada di bagian Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah. Komunikasi harus terus ditingkatkan antara pihaknya dan pemerintah daerah, juga komunikasi antara TNI dan Polri harus tetap berjalan harmonis, agar nantinya keamanan wilayah dapat terjaga dengan baik apabila komunikasi terus berjalan. Sarana patroli juga harus diupayakan dan jumlah personil juga akan ditambah, agar pengamanan yang dilakukan dapat lebih maksimal. Satunya adalah untuk melihat kondisi prajurit kami yang berada di pos ini, khususnya di pos TNI Angkatan Laut Kuala Pembuang, melihat kesiapsiagaan mereka, kesiapan mereka dalam melaksanakan tugas, melihat fasilitas yang ada di sini, apakah ada kekurangan ataupun yang bisa diperbaiki ke depannya. Sekaligus ajang silaturahmi saya sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin ke wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di pos-pos Lanal Banjarmasin yang berada di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, dirinya sangat senang dan mengapresiasi dengan adanya kunjungan dari Dan Lanal Banjarmasin. Dan semoga ini bisa menjadi ajang untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah dengan pihak TNI khususnya Angkatan Laut. Apalagi peran TNI AL selama ini khususnya di Kuala Pembuang sangat penting, mengingat sebagian besar daerah ini terdiri dari pesisir. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.